Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu apa ya? Vulgata tuh Bible dalam bahasa Latin. Oh, oke. Baca lagi. Terus? Bagian ini kiranya asli sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Pasti? Tidak asli. Tidak asli itu apa? Palsu. Nah, itu yang ngomong kan bukan saya. Jahatnya. Pace bene. Perempuan di video sebelum ini berbicara tentang adanya teks tambahan dalam kitab suci. Dan dia bertanya tentang ketidaktahuannya soal otentisitas kitab itu kepada Don Ditan, yang notabene seorang muslim tak percaya bahwa kitab suci ini sebagai kitab yang suci sebagai ajaran iman. Nah, hal pertama, pelajaran pertama yang penting adalah kalau kamu tak paham tentang kitab suci, bertanya kepada orang yang berniat mengajarimu bahwa buku ini adalah buku iman. Itu yang pertama. Jadi, kamu harus tahu kepada siapa kamu bertanya, dan bahwa sebagai pembandingnya kamu bertanya kepada orang lain, boleh. Tetapi, kamu harus tahu bahwa ini bukan soal benar atau tidak, tapi konsepnya tentang kitab suci harus terang juga. Saya sudah katakan, konsep tentang sucinya kitab itu beda antara orang Kristen dengan yang bukan Kristen. Nah, bagi orang Kristen, orang Katolik saya mau katakan, tambahan-tambahan itu tidak membatalkan kitab itu sebagai kitab suci. Begitu ya. Bahkan, saya harus katakan, keberanian macam ini tidak dimiliki oleh semua agama. Untuk mengoreksi kitabnya sendiri. Dan mau berani berkata, oh teks ini pada awalnya tidak ada, kemudian ditambahi, dan gereja memandang ini sebagai bagian dari kitab suci dan diterima. Kita tantang. Sanggupkah Don Ditan berbicara tentang teksnya sendiri, tentang buku imannya, dan membuat eksegese atas kitab itu sendiri? Bukan hanya soal makna pada masa kini, tetapi bagaimana proses penulisan kitabnya. Apakah benar-benar tidak mengalami revisi ketika dalam penulisan, ketika dalam penggandaan, ketika dalam pengajaran. Pembaruan beberapa kata. Bagaimana perbedaannya antara kultur yang satu dengan kultur yang lain. Di daerah yang satu dengan di daerah yang lain. Tapi kita tidak mau bahas itu lebih jauh. Oke, saya mau menyentuh bagian ini. Asli atau tidak asli, apakah itu disebut palsu atau tidak palsu? Saya mau ibaratkan ini. Ada satu perusahaan tas, resmi perusahaan tas. Mereka memproduksi tas asli, ya, mereka yang punya otoritas untuk memproduksi tas ini. Tetapi memakai kulit sintetik. Apakah itu asli kulit? Tidak. Itu tidak asli kulit. Contoh. Nah, lalu mereka membuat tas. Ini tas-tas saya, tas perusahaan itu. Mereka mau jual. Asli tas itu punya perusahaan itu asli. Dibuat oleh orang yang berotoritas. Dalam arti mereka punya merek terdaftar untuk itu, ya. Jadi apakah bahannya ini ditambahi kemudian, diwarnai kemudian, bukan itu yang menentukan apakah tas ini asli produk mereka atau tidak. Nah, saya tidak mau katakan ini persis sama sebagai gambaran untuk penulisan kitab suci, tetapi bila ada catatan-catatan pinggir dalam teks kitab suci, dan akhirnya catatan pinggir ini ditambahi kemudian menjadi bagian integral dari kitab suci, itu bukan hal yang dipermasalahkan. Mengapa? Karena suci atau tidak suci satu tulisan ini dan dianggap sebagai kitab suci, itu ada pada gereja. Suara untuk mengatakan inilah kitab suci kita. Nah, inilah konsep mendasar yang berbeda antara Kristen dengan bukan Kristen. Saya katakan bukan Kristen karena mereka bisa menjelaskan sendiri tentang kitab sucinya, ya. Jadi kitab suci kita bukan didikte dikatakan daftar-daftarnya oleh Tuhan sendiri secara verbal atau dalam mimpi. Tidak. Ajaran kekristenan bukan tentang mimpi-mimpi.
tetapi tentang kehidupan nyata. Bisa dipertanggungjawabkan pengajaran itu. Saya sudah bilang, kejujuran untuk mau mengatakan tulisan ini ditambahi kemudian, itu adalah hasil dari pengalaman panjang untuk memaknai hidup beriman itu. Akhirnya kita tahu bahwa kitab ini kesuciannya pertama-tama berasal dari Allah. Dan diteruskan di dalam gereja. Inilah kitab suci kami. Mau ditambahi kemudian atau diambil ceritanya dari sini, diadopsi tentang penciptaan, tentang Yunus, tentang pengaruh kisah Yunani ke dalam penulisan kitab suci. Itu bukan menjadi soal. Gereja mengatakan ini kitab sucimu, kita terima. Oke? Jadi proses pembentukan kitab suci itu berbeda menurut kita dan menurut mereka. Nah, jangan tanya kesucian kitab suci pada orang yang tak mengimani itu sebagai buku iman. Maka dalam hal ini perempuan ini, seandainya dia Kristen, harus diperingati itu. Kecuali dia mau pelan-pelan masuk ke agama itu dan mau mencari alasan untuk mengatakan ini salah. Selalu ada alasan untuk mengatakan sesuatu salah. Jadi, apa arti kitab suci menurut orang Kristen? Saya mau katakan di sini. Saya menemukan satu kutipan yang menarik. Yang diambil dari kitab Roma. Sebab apapun yang tertulis, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran. Itu tentang itulah kitab suci. Supaya kita, karena kesabaran dan penghiburan kitab suci, mempunyai pengharapan. Lihatlah di sini ya. Tapi karena kita ini sudah terlalu jauh langsung masuk mengkritiki teks tanpa bekal untuk memahami apa kitab suci, nah kita terjebak. Mengapa saya buat video ini? Karena ternyata banyak orang Kristen begitu ya. Kok nggak asli teks ini? Apa maksudnya tak asli? Tak asli pada awalnya begitu. Memang kitab suci tidak pernah sekali tulis jadi begitu. Itu disusun. Kan gitu ya. Dari kitab-kitab, surat-surat disatukan. Menjadi kitab suci. Inilah kitab kita. Jadi otoritas mau mengatakan ini kitab kita ditemukan di dalam gereja tentu atas bimbingan Roh Kudus. Konsep ini jangan hilang. Begitu ya. Gereja mengatakan inilah kitab-kitab kita. Jadi kalau ditekankan, oh yang asli harus dari awal sampai sekarang tak berubah. Siapa bilang? Terapkanlah begitu di kitabmu. Kitab kami, apapun yang tertulis, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita karena kesabaran dan penghiburan kitab suci mempunyai pengharapan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ditegaskan di sini, perlu otoritas. Entah kamu mau menafsir, dalam arti terkait tentang pengajaran iman yang lebih dogmatik, gereja memiliki otoritas untuk itu. Mana kitab sucimu? Gereja. Nah, kalau ada sekarang yang menyebut diri Kristen dan mengklaim sendiri inilah kitab kami, ini menjadi persoalan karena siapa kami? Sekelompok orang kecil atau entah besar kelompok ini. Tapi dia bukan gereja Katolik. Maka orang Katolik sebenarnya menanggapi peristiwa macam ini tak sewajarnya bingung, gitu ya. Gereja kami berkata, kitab kami adalah ini. Semua ini isi tulisannya sudah dipertanggungjawabkan menjadi isi kitab kami. Tapi ada tambahan itu. Oh, begitulah penulisannya. Ditambahi. Setelah ditulis seseorang, ditambahi lagi, ditulis lagi, ditambahi lagi sampai pada akhirnya ini kitab kita. Bukan itu kesucian. Mengapa kamu ukur kitab suci kami dengan standar kesucian yang kamu buat? Begitu ya. Mengapa? Maka kalau mau kuajari, inilah kitab suci diinspirasi oleh Allah, ditulis oleh manusia dengan pemahaman sastra, pemahaman budaya, pemahaman kultur, dan pemahaman manusiawi lainnya, dan akhirnya kita terima sampai sekarang. Jadi semua keberatan-keberatan
bisa diatasi dengan ini. Katakanlah bila bahkan ada informasi yang salah sebagai data-data historik, bukan menjadi sandungan. Kalau ada yang berkata, oh harusnya raja ini kan tahun sekian meraja, berarti karena salah maka kitab ini dicabut. Itu juga dikatakan untuk menolak Deuterokanonika. Sejak kapan itu menjadi standar mau mengatakan ini layak atau tidak layak menjadi kitab suci? Maka yang terutama sebenarnya siapa otoritas yang berbicara tentang inilah kitab kita. Itu yang terutama. Jadi ini ditambahi, kemudian ada yang dihilangkan. Saya sudah katakan, ada Korintus 3 misalnya. Tidak masuk. Ada surat Barnabas. Ada Injil Thomas. Tidak masuk. Ya sudah. Gereja berkata begitu. Kalau kamu mau baca, bedakan ya kitab suci dengan tulisan-tulisan suci. Dalam arti tulisan yang membawa pengajaran juga, tetapi tidak dikanon menjadi kitab suci. Itulah tulisan-tulisan ekstra kanonik. Di luar yang dikanonkan. Bisa dibaca, bisa. Sebagai pengajaran. Siapa yang menentukan ini? Gereja. Simple. Sebenarnya simple. Sederhana. Semoga berguna video ini ya. Pace bene.